أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada, dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Penolong yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang mukmin seperti malaikat, hewan-hewan, angin topan, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fat ayat 4. Surat Al-Fat ini surat nomor 48. Ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan nikmatnya dengan menanamkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman, terutama dalam hati para sahabat yang ikut bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah. Dengan ketenangan hati itu, para sahabat patuh kepada hukum Allah dan keputusan Rasul-Nya. Dengan ketenangan hati itu juga Allah menambahkan iman para sahabat. Imam Al-Bukhari menetapkan kesimpulan berdasarkan ayat ini bahwa iman itu tidak sama kadarnya dalam setiap hati orang yang beriman. Ada yang tebal, ada yang sedang, ada yang tipis. Di samping itu iman dapat pula bertambah dan berkurang pada diri seseorang. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman ialah menghilangkan perbedaan pendapat yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perjanjian Hudaybiyah. Dengan timbulnya ketenangan hati, semua sahabat Nabi akhirnya mengikuti keputusan Rasulullah. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an termasuk di antara sahabat yang tidak menyetujui perjanjian Hudaybiyah, sehingga beliau berkata, "Bukankah kita pada jalan yang hak, sedangkan mereka di jalan yang batil?" Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbedaan pendapat itu hilang. Para sahabat menyadari kebenaran pendapat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an yang akhirnya menyetujui pendapat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini dapat berarti umum dan dapat pula berarti khusus. Dalam arti umum, ayat ini berarti bahwa Allah akan menanamkan ketenangan hati
kesabaran dan ketabahan bagi setiap orang yang beriman, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat di antara mereka yang dapat menimbulkan perpecahan. Hanya orang-orang yang kurang imannya saja yang mudah berselisih dengan orang yang beriman lainnya. Sedangkan arti khusus adalah bahwa Allah menimbulkan ketenangan hati pada setiap orang yang bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi perjanjian Hudaybiyah. Arti khusus inilah yang dimaksud dalam ayat ini, karena ini sesuai dengan sebab turunnya. Allah menerangkan bahwa Dialah yang mengatur dan menguasai langit dan bumi. Dia mempunyai tentara langit dan tentara bumi yang dapat melaksanakan segala sesuatu yang dikehendakinya. Tidak ada satupun dari tentaranya yang mengingkari perintahnya. Di antara tentara-tentara itu ada berupa malaikat, binatang, angin topan, gempa yang dahsyat, banjir, aneka rupa penyakit, dan sebagainya. Jika Allah menghendaki, Dia dapat menghancurkan segala sesuatu dengan satu macam tentaranya saja, termasuk menghancurkan setan. Tetapi Dia tidak berbuat demikian. Bahkan Dia memerintahkan kepada kaum muslimin agar berjihad dan berperang di jalannya. Semuanya itu ditetapkan sesuai dengan hikmah, tujuan dan kemaslahatan yang diketahuinya, sedangkan manusia boleh jadi tidak mengetahuinya. Mari kita bersemangat menjaga puasa kita di bulan Ramadan. Mari bersemangat diri kita, keluarga besar kita, dan juga umat kaum muslimin muslimat. Pandemi membawa banyak hikmah, di antaranya yaitu menunjukkan kehambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu lemah, apa yang disombongkan? Menghadapi virus yang ukurannya sangat kecil saja, manusia terbukti sudah kewalahan dan tidak berdaya. Hampir semua negara di dunia terganggu aktivitasnya. Hal ini mengingatkan kita dengan kisah Raja Namrud yang binasa hanya dengan serangan nyamuk, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pandemi sudah seharusnya menyadarkan kita untuk menjaga keluarga dari api neraka. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Biasanya orang tua sibuk bekerja dan jarang sekali bertemu dengan istri dan anaknya. Saat ini kita memiliki kesempatan untuk membangun kemesraan dan keharmonisan dalam keluarga. Dengan adanya pandemi ini, para ayah sibuk menambah baca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari dan mendakwahkan Al-Quran. Karena kita semuanya bisa menjadi, khususnya ayah dan anak yang laki-laki, menjadi imam di dalam rumah tangga kita. Marilah kita berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan anak-anak kita akan menjadi pemimpin-pemimpin orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Rasul menyebut Ramadan dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Maka jika kita tidak berusaha mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, maka kita termasuk orang yang rugi. Rasulullah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Maka celakalah orang yang melewati Ramadan tanpa memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas keagamaannya, tidak menambah ketakwaan dan tidak mendapatkan ampunan,
terutama makna kebaikan dalam keluarga. Inilah sifatnya, inilah saatnya menjadikan rumah sebagai surga. Surga tidak di kantor, jalan, hotel, atau restoran, tetapi ada di rumah. Surga juga bukan karena fasilitas, tetapi karena ada tidaknya amalan-amalan ibadah yang kita lakukan di dalam rumah. Nabi mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi rumah yang di dalamnya dipergunakannya untuk sholat, mengkaji Al-Quran, dan senantiasa bertawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucunya akan dikumpulkan bersama di surga. Jadi penting untuk menanamkan keimanan dalam keluarga, sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam berwasiat kepada anak cucunya untuk beriman setelah kematiannya. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Surat At-Tur ayat 21. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa tingkatan surga tergantung hafalan Al-Quran yang dimiliki. Misalnya orang tua hafal 1 juz Al-Quran sedang anaknya hafal 30 juz, maka mereka akan berkumpul di surga menduduki derajat penghafal 30 juz Al-Quran. Semoga keluarga besar kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita pasti sering mendengar doa itu. Namun sudahkah kita mengetahui makna kata sakinah? Sakinah memiliki 4 makna. Pertama, sakinah berarti tempat tinggal. Dalam surat At-Taubah ayat 24 terdapat kata masakin, bentuk jamak dari sakinah yang berarti tempat tinggal. Maka tugas orang tua adalah membuat keluarga betah di rumah. Keharmonisan dijaga dengan amalan-amalan kebaikan agar anggota keluarga nyaman di rumah. Pandemi ini menjadi tolok ukur apakah kita betah di rumah dan apakah keluarga kita termasuk sakinah. Yang kedua, sakinah bermakna tenang dan optimis seperti ketika perang Badar. 313 orang kaum muslimin yang sebagian besar tidak bersenjata harus bertempur dengan 1000 tentara pasukan Quraisy di Mekah. Kemudian Allah menurunkan rasa ketenangan dan bala bantuannya sehingga kaum muslimin bisa memenangkan perang. Dialah yang telah menurunkan ketenangan sakinah ke dalam hati orang-orang yang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Surat Al-Fat ayat 4. Tugas keluarga adalah menciptakan ketenangan dan membangun rasa optimis bahwa seluruh anggota keluarga dapat meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, keluarga sakinah adalah keluarga yang saling percaya dan tidak saling curiga. Sikap saling percaya dimulai dari saling terbuka dan sering menghabiskan waktu untuk bersama, membangun kebersamaan antar anggota keluarga dengan amalan kebaikan, misalnya dengan sholat berjamaah, membaca Al-Quran bersama, sahur, buka puasa, dan lain sebagainya. Terakhir, sakinah artinya tenang dan tidak mengganggu. Artinya antar anggota keluarga tidak saling menyakiti. Seorang suami harus bisa menyenangkan hati istri. Istri pun sebaliknya, seorang istri juga harus bisa menyenangkan hati suami. Tugas seorang suami istri tenang di rumah dan tidak saling mengganggu. Salah satu hikmah pandemi adalah meninggikan derajat dan menghapuskan dosa-dosa kita jika kita bisa bersabar. Pandemi merupakan cara Allah rukunkan keluarga agar antar keluarga saling peduli dengan sesama, meningkatkan pentingnya beribadah. Kebersamaan di rumah adalah kesempatan bagi orang tua
untuk mengarahkan anak-anak cucunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama keluarga besar kita serta kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di dalam surganya. Surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Surat Al-Furqan ayat 74. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.